Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dan menyimak kultum saya dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan hidayah dan syafaat kepada kita semua. Langsung saja saya di sini akan berkultum dengan judul ibadah yang mana kita akan memahami tentang makna ibadah yang sesungguhnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menghambakan diri kepadanya adalah tujuan diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta berserta isinya. Tujuan dari diturunkannya kitab-kitab suci Al-Qur'an dan beserta isinya, dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku atau kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Maksyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kalian apa itu arti ibadah? Ibadah dalam bahasa adalah kita dengan penghambaan diri atau berbakti menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya yang diambil dari kata-kata at-ta'abbud atau thariqah, yang berarti sesuatu yang ditundukkan atau dijadikan rendah. Maka ibadah itu seperti yang diterangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ibaratun tama yajma'u kamali al-hubbi wa kamalitul lillahi azza wa jalla. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan merendahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, maksyiral muslimin wal muslimat, sikap ini harus dilahirkan dalam setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemaidaan nama-nama dan kesempurnaan sifat-sifatnya akan melahirkan dalam diri kita rasa cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri atau tunduk kepadanya. Ini kedudukan Rasulullah SAW. Banyak beliau dipuji dalam kedudukan al-ubudiyah atau penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi sebagai hamba yang sejati, yang tahu menghambakan dirinya. Oleh karena itu, kita harus melatih diri untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat atau kekuatan atau kemampuan kita berbuat apapun termasuk dalam kebaikan urusan agama Islam. Tahukah kalian, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat dan lain sebagainya, melainkan dari senyum, salam sapa kepada orang lain, lalu kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, misalnya seperti pengemis. Dan satu contoh lagi yang amat remeh tapi dapat membahayakan diri kita dan orang lain, yaitu di saat kita jalan dan kita menemukan suatu benda yang tajam seperti paku atau dom, cukup dengan kita buang, itu sudah menjadi ibadah dalam hal sedekah, yang mana insya Allah kita dapat mendapatkan pahala kepada Allah, dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan atau memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengakui dan meyakini kesempurnaan dan keagungan dan kesabarannya serta rendahnya atau penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.